Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar semangat cerita ini terus menyala. Inilah kisah tentang manusia bijak yang menulis takdir dengan cahaya ilmu kisah. Nabi Idris, pena dari langit ketujuh. Di zaman sebelum banjir besar, ketika manusia masih belajar mengenal api dan tulisan, lahirlah seorang lelaki dengan mata yang memantulkan kebijaksanaan. Namanya Idris, keturunan Nabi Syits yang dianugerahi akal tajam dan hati lembut. Sejak kecil, Idris gemar menatap bintang dan merenungi ciptaan Tuhan. Ia bukan hanya melihat langit sebagai hiasan, tapi sebagai kitab besar yang menunggu untuk dibaca oleh manusia berakal. Allah memberinya ilmu yang luas tentang tulisan, perbintangan, dan rahasia benda-benda langit. Ia menjadi manusia pertama yang menulis dengan pena, mencatat hikmah agar tak hilang ditelan waktu. Setiap guratan tangannya bukan sekadar huruf, tapi doa yang hidup. Tulisannya menjadi cahaya bagi kaumnya, membimbing mereka dari kegelapan menuju pengetahuan yang penuh berkah. Kaumnya memanggilnya Enoch, sang guru. Ia mengajarkan cara menulis, menjahit pakaian, hingga menghitung waktu dengan bintang. Dunia mulai mengenal keteraturan lewat ajarannya. Namun, tidak semua manusia mencintai kebenaran. Sebagian merasa sombong dengan ilmu baru itu, mengira bahwa mereka mampu menandingi kuasa Tuhan hanya dengan pena dan akal. Idris memperingatkan mereka, ilmu tanpa iman adalah cahaya tanpa sumber. Ia akan padam oleh kesombongan. Tapi kaumnya tertawa, menolak nasihat dari Nabi yang dianggap terlalu bijak. Setiap malam, Idris naik ke gunung tinggi, berdoa dalam kesunyian. Ia berbicara kepada Allah dengan hati yang penuh syukur, memohon agar manusia tak tersesat oleh kecerdasan mereka sendiri. Doanya sampai ke langit. Malaikat kagum akan ketekunan dan kesucian hatinya. Dari sana, Idris mulai menerima wahyu dan pengetahuan yang tak dimiliki siapapun di bumi. Allah mengangkatnya sebagai nabi, memberi tugas berat, menjaga ilmu agar tetap suci, menulis kebenaran agar tak diputarbalikkan oleh tangan manusia yang serakah. Idris mulai menulis kitab-kitab penuh hikmah. Setiap lembar berisi pelajaran tentang kesabaran, kejujuran, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tulisannya menjadi warisan abadi. Ia mengajarkan kaumnya untuk bekerja keras, menjahit pakaian sendiri, bercocok tanam, dan hidup dengan mandiri. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan, katanya dengan lembut namun tegas. Idris tak hanya seorang penulis, tapi juga pemimpin. Ia menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Kaumnya mulai tumbuh makmur, dan ilmu menjadi cahaya bagi kehidupan mereka. Namun, iblis tak tinggal diam. Ia membisikkan kesombongan ke hati manusia, membuat mereka lupa pada Sang Pencipta. Beberapa mulai menyembah bintang yang dulu mereka pelajari. Idris berdoa agar Allah memberinya kekuatan. Ia tahu, tugas seorang nabi bukan sekadar mengajar, tapi juga melawan kebodohan yang dibungkus keindahan dunia. Suatu malam, seorang malaikat turun membawa pesan dari langit. Allah ingin menguji keteguhan Idris. Ia harus menulis tentang takdir yang belum terjadi, tentang kehidupan, kematian, dan keabadian. Dengan pena dari cahaya, Idris menulis di atas lembaran takdir. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa setiap hurufnya mengubah dunia. Dalam tulisannya, ia menyelipkan doa agar manusia suatu hari memahami arti hidup bukan dari harta, tapi dari ilmu yang membawa kebaikan. Allah mengizinkan Idris berbicara langsung dengan malaikat maut. Ia bertanya dengan lembut, bagaimana rasanya dicabut ruh dalam keadaan beriman? Malaikat menjawab, seperti tidur di bawah cahaya bulan. Idris tersenyum
lalu memohon agar diperlihatkan bagaimana ruh diangkat ke langit. Permohonannya dikabulkan. Malaikat membawa ruhnya naik menembus 7 lapisan langit. Setiap lapisan langit menyambut Idris dengan keindahan yang tak terlukis. Malaikat memberi salam, dan cahaya kebenaran semakin kuat di setiap langkahnya. Ketika mencapai langit ke-7, malaikat berkata, "Disinilah tempatmu, wahai Idris. Allah telah mengangkatnya hidup-hidup sebagai penghormatan atas ilmunya dan keteguhannya." Langit ke-7 menjadi rumahnya. Dari sana, ia menyaksikan bumi yang terus berubah, manusia yang terus mencari arti hidup, dan pena-pena yang menulis kisahnya dalam setiap zaman. Pena Idris tetap menulis, tapi kini bukan di bumi. Ia menulis cahaya di langit, mencatat amal manusia, dan mengajarkan para malaikat tentang sabar dan syukur. Di bumi, ajarannya hidup lewat keturunan yang masih mencintai ilmu. Mereka membangun peradaban dengan tulisan, melukis pengetahuan di atas batu, kulit, dan hati manusia. Setiap ilmu yang bermanfaat adalah warisan dari Idris. Setiap tulisan yang menuntun pada kebaikan adalah gema dari pena yang dulu menulis di bawah cahaya langit. Allah mencatat Idris sebagai nabi yang sabar dan jujur. Ia bukan hanya pelajar pertama, tapi juga penjaga ilmu agar tidak disalahgunakan oleh tangan-tangan gelap. Manusia sering lupa bahwa tulisan bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Idris mengingatkan, pena adalah amanah, dan setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban. Dari langit, Idris melihat umat manusia semakin tenggelam dalam kesibukan dunia. Tapi di hati sebagian kecil, masih ada yang menulis dengan niat suci, itulah warisannya yang sejati. Para malaikat menyanjung Idris sebagai manusia yang mengubah pena menjadi ibadah. Ia tidak menulis untuk pujian, tapi untuk mengingatkan dunia tentang cahaya Tuhan. Di antara cahaya bintang, nama Idris berkilau. Ia menjadi simbol bahwa ilmu dan iman harus berjalan beriringan, karena keduanya berasal dari sumber yang sama, wahyu. Bagi yang mencari kebijaksanaan, kisah Idris adalah pelita. Ia mengajarkan bahwa menulis bukan sekadar mencatat, tapi mengukir keabadian di hati manusia. Setiap huruf adalah doa. Setiap kata adalah langkah menuju surga. Itulah warisan Nabi Idris yang terus bernafas di antara pena dan kertas dunia. Jika manusia memahami pesan itu, mungkin dunia akan lebih damai. Karena saat pena digunakan untuk kebaikan, langit akan tersenyum pada bumi. Ilmu tanpa iman adalah pedang tanpa sarung, tajam tapi berbahaya. Idris menulis agar manusia belajar mengendalikan akal dengan hati dan menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Kisahnya bukan hanya sejarah, tapi panggilan untuk berpikir. Setiap pikiran baik, setiap kalimat jujur adalah kelanjutan dari tulisan Nabi Idris. Bumi mungkin lupa, tapi langit tak pernah. Di antara awan dan bintang, pena Idris masih menulis tentang manusia yang berjuang memahami arti kebijaksanaan. Dan ketika tinta terakhirnya mengering, Idris menatap ke bawah, tersenyum pada umatnya, dan berbisik, "Tulislah kebaikanmu, karena itu akan menjadi cahaya yang membawamu pulang." Kisah Nabi Idris, pena dari langit ke-7, bukan sekadar cerita tentang seorang nabi, tapi tentang kekuatan ilmu, iman, dan tulisan yang mampu menghubungkan bumi dengan surga. Sebuah akhir yang mengajarkan, pena sejati menulis untuk kebenaran, bukan kemuliaan diri.